Selanjutnya tadi Camat sudah menyampaikan di awal talabul halal bitariqil halal, dengan pancingan yang bagus. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tradisi yang justru malah tidak sesuai nih? Pinginnya kan bitariqil halal, tapi ternyata tradisi ini tidak dengan tarikil halal, tidak jalan yang halal, malah justru kadang-kadang haram. Menurut saya yang paling salah kaprah itu biasanya sih ya satu itu. Di sini kan kalau bermaaf-maafan masih bersalam-salaman masih campur ya antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan mana yang mahram dan mana yang tidak. Itu yang paling salah kaprah di masyarakat kita sebenarnya. Dalam madhab Syafi'i itu yang mahram hanya yang ada dalam ayat-ayat, hanya yang ada dalam ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa, harrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum ila akhiril ayah ya. Pada ayat itu juga termasuk ayat yang menerangkan tentang perempuan-perempuan yang mahram dengannya. Jadi teman-teman, mahram itu ada mahram bin nasab, ada mahram dengan sebab musaharoh. Musaharoh itu berarti perkawinan ya. Ada sebab mahram karena menyusu. Ada beberapa mahram ya, ada beberapa kriteria mahram demikian. Nah, kita harus pahami ini betul-betul karena ini penting. Kalau misal pas momen halal bihalal kan kita soalnya salim-saliman. Kadang sepupu dianggap mahram karena merasa itu sudah sering kita bergaul dengannya. Saya sudah sering ketemu dengan dia dari kecil, saya main bareng, masa nggak boleh salaman? Saya kecil loh, mainan bareng. Kok gede-gede tiba-tiba nggak boleh salaman gitu? Ada yang sampai demikian. Kemudian kakak ipar ini serumah sama saya biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Masa nggak boleh salaman kan seperti itu? Ini masih banyak yang belum tahu. Padahal itu semua tidak mahram. Yang mahram itu ya berarti ayah, ibu, saudara kandung kita, saudara kandung ayah dan ibu, saudara kandungnya ya, bukan istri-istrinya ya. Jadi semisal ayah punya adik perempuan, berarti kalau semisal kita perempuan maka berarti itu mahram ya dengan kita. Pastilah perempuan kan. Maksudnya kalau misal ayah punya adik laki-laki maka berarti itu jelas mahram dengan kita karena itu paman kita. Tapi kalau semisal ayah punya adik perempuan lalu punya suami kan, berarti paman ipar kan. Paman ipar tidak mahram. Jadi yang perlu itu yang jalurnya kandung aja, ayah, ibu dan saudara kandungnya. Ke atas juga sama, mbah dan nenek dan kakek sebenarnya juga mahram dengan kita, dan juga saudara-saudara kandungnya itu juga mahram, saudara-saudara kandungnya. Atau sebawahnya berarti kalau misal kita anak cucu begitu ya, anak cucu begitu juga mahram. Itu yang paling salah menurut saya, yang paling sering salah itu. Jadi kita harus pilih dulu mana yang mahram dan mana yang bukan. Kemudian yang kedua, di momen halal bihalal ini yang menurut saya sebenarnya kan kita silaturahim nih. Karena kita silaturahim, kita kan momen kumpul-kumpul bareng dengan saudara-saudara jauh, bareng dengan teman-teman yang jarang kita ketemu. Ini justru malah sebenarnya akan memunculkan hal-hal yang kemudian tidak lagi menjadi halal. Awalnya kita sudah halal-halalan dengan cara maaf-maafan, lalu kita timbun lagi tuh hal yang haramnya dengan cara menghibah kembali. Itu menjadi momen yang paling tepat sepertinya saat halal bihalal. Saya rasa mungkin teman-teman. Contoh. Lagi Idul Fitri pakai baju yang terbaik mereka, versi mereka. Yang satu, kayak lo, kelambi ini wingi aku ndelok nang pasar gane murahan. Bapak, itu sepertinya kok ahli ya. Ahli perbajuan. Atau lagi, kayak minyak wangi ini koyok menyan. Nah, itu juga termasuk
Ghibah itu nggak boleh itu. Perempuan nggak kayak gitu kalau mau ghibah. Itu hanya bayangan laki-laki. Betul kan? Perempuan nggak kayak gitu kalau ghibah. Lebih dalam lagi ya. Neng, bukan laki-laki. Laki-laki enggak ya? Enggak. Ini jangan-jangan gimana aja gitu. Ya, teman-teman perempuan pasti tahu lah bagaimana. Kita kan semisal baru ketemu, semisal kok ada yang udah beda, gerak-geriknya udah nggak kayak dulu, kamu nggak friendly banget sih, udah nggak mau gaul sama kita, semisal udah jadi bahan perbincangan itu. Padahal sebelumnya baru maafan, udah, sombong banget. Emang dia baru ngapain sih? Maksudnya kayak gitu ya. Perempuan lebih cenderung menggibahi yang demikian sih sebenarnya. Kita buka aib aja ya, nggak apa-apa. Daripada menggibahi yang bersifat materi. Kalau materi bukan untuk digibahi, biasanya untuk ditiru. Ya, diam-diam melihat, kemudian meniru di belakang. Ya, biasanya kalau sifatnya materi seperti itu, tidak untuk bahan ghibah. Atau paling ghibahnya di chat kalau materi, bukan secara langsung. Ini kenapa jadi bahas pergibahan? Ya, itu adalah dua hal yang menurut saya sangat-sangat bertentangan dengan thalabul halal bitarikil halal. Namun teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang salam-salaman tadi dari berbagai kalangan, karena kita di Indonesia ini ternyata juga menggunakan 4 madhab ya, menggunakan 4 madhab. Yang kita tahu madhab Syafi'i memang tadi agak berat ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan berarti kemudian tidak ada toleransi dari madhab yang lain. Dari madhab yang lain ada tetap, namun kalau seingat saya pernah dibahsukan juga mengenai hal ini dan pernah disampaikan oleh Cak Iman tentang hal ini mengenai salam dengan yang tidak mahram itu. Paling pol-polnya menggunakan mazhab Hanafi kalau tidak salah. Menggunakan mazhab Hanafi itu pun untuk yang sudah tua renta. Yang sudah tua renta, yang sudah tidak mengundang syahwat begitu loh. Kalau yang masih kinyis-kinyis, sama kinyis-kinyisnya, sama-sama mudanya. Nah, ini saya rasa masih sangat-sangat berpotensi menimbulkan syahwat seperti itu, sehingga kemungkinan besar juga dalam madhab lain tidak diperbolehkan. Ya, sepertinya nih Kumawan, Pak Hanif mau nambahin terkait masalah mahram ya. Jadi kalau statusnya mahram, tadi saya sempat menjelaskan itu adalah jenengan padosi juz 4 akhir ya. Itu adalah batasan mahram yang mana kita boleh untuk memegang. Laki-laki boleh memegang, nggak batal wudunya. Dan yang tertera di situ berarti haram untuk nikah. Kalau selain tidak tertera, maka boleh untuk saya sering mendapat pertanyaan, apakah boleh sepupu nikah? Loh, udah gitu aja, simpel. Dan di depan kita sudah ada contoh nyata. Ini sepupu hasil halal bihalal. Hasil halal bihalal. Thalabul halal bitarikil halal, kemudian dihalalkan. Jadi ini kalau seperti yang didahulukan tadi Ning Sela, beliau sama Cak Mat ini sama Ning Sela sebelum menikah itu bukan mahram gitu, dalam artian tidak boleh salaman. Tapi kemudian setelah dinikah ya boleh salaman gitu. Tapi batal wudu. Oh nggih. Karena masih sering halah nih Pak Hanif. Gini? Boleh dinikah, kok boleh dinikah, tapi kok batal wudu begitu. Orang-orang tuh masih banyak yang punya pikiran demikian. Loh, kok boleh dinikah tapi kok batal wudu begitu loh. Kan runtutnya gini, ketika batal wudu berarti boleh dinikah. Lah ini justru karena batal wudu makanya boleh dinikah. Tapi mahram. Paham enggak? Enggak lah, kita enggak mahram. Mahram zauja ini maksudnya. Oh, mahram dari jalur yang lain. Tazwij gitu. Dan biasanya ada
apa ya, miskom dalam penyebutan istilah. Yang biasanya dipakai adalah bukan muhrim. Oh iya, muhrim. Tapi kalau sesuai syariat itu penyebutannya adalah bukan mahram. Mungkin karena huruf tanpa harokat gitu, jadi mahram dibacanya muhrim kan. Dan di tradisi halal bihalal ini, di momen halal bihalal ini, beberapa diantaranya kalau di Indonesia ini keunikannya lagi adalah biasanya mudik dari yang di luar kota pulang ke rumah di kampung halamannya, ada juga yang silaturahim ke tetangga dan lain sebagainya, ada juga tradisi pakai baju baru gitu kan. Dan yang tren tahun ini warna apa? Sage. Semuanya sepakat. Entah kenapa hampir se-Indonesia itu warnanya sage semua. Kita sedang tersage di tahun ini. Ada lagi ketika silaturahim itu ada suguhan makanan yang kadang-kadang juga ada penipuan. Kalengnya kongguan, isinya rengginang. Ini juga jadi tradisi gitu kan. Ada lagi angpau gitu kan. Jadi anak-anak kecil ini biasanya serowok disuruh silaturahim. Ternyata tujuannya adalah untuk bekerja. Nah, nanti menghasilkan gitu kan. Tapi di sini ini awal mula yang namanya investasi bodong. Ya, ketika diserahkan ke ibunya, diamankan dulu, disimpan sama ibunya, ternyata bablas gitu kan. Lah ini menurut pandangan syariat tentang tradisi yang semacam ini, keunikan Indonesia ini, pripun Gus? Dalam kitab Wajiz disebutkan bahwa selama adat itu tidak melanggar syariat, itu tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Seperti hanya kalau dalam bahasa al-adatul muhakkamah, ya. Malam tukhalif asy-syar'a fahuwa jawazun. Itu diperbolehkan. Seperti hanya budaya kalau dalam istilah perhamilan itu neloni, bukan ngeloni ya, neloni. Tidak ada ang ya, neloni. Apa? 3 bulanan itu loh. Ya. Ini takutnya berpikir negatif semua. Padahal enggak loh Gus. Oh, berarti saya berarti. Wes suwi ganti keloni. Nah, jadi neloni atau 3 bulan ini adalah sebuah tradisi, sebenarnya syukuran. Kalau dalam konsep orang hamil, 3 bulan adalah di mana Allah memberikan bayi tersebut, janin tersebut mulai ditiup nafkhur ruh, ditiup roh. Sehingga wong Jawa pas bukan telung bulan 3 bulan Januari Februari, bukan 3 bulan yang pasar. Berarti 40 ngoten lho. Jadi telon niku 40. Lah 40 yang terakhir itu kan mulai Allah meniupkan ruh kepada janin. Sehingga nek wong biyen ditasya kuri, ngoten lho. Maka ana istilah neloni. Makanya sebenarnya kayak budaya-budaya oleh orang-orang kaum sebelah yang mengatakan, oh kayak enek nunggone zamannya Kanjeng Nabi. Oh kayak enek nunggone tradisi Kanjeng Nabi. Tidak semua bisa dimutlakan semacam itu. Tidak semua bid'ah itu sayyi'ah, ngoten lho. Ya. Bahkan kalau dalam Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaahnya karangan Imam Syekh Hasyim Asy'ari, bid'ah malah macam-macam. Tidak hanya tidak ada haram saja, wajib juga termasuk bid'ah. Ada yang hukumnya wajib ya, bid'ah ada hukumnya wajib. Contoh ya, kita bisa mentafsiri Al-Quran dengan kita mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorof, usul fikih. Kalau seandainya kita tidak memahami itu, kita tidak akan bisa mentafsiri Al-Quran. Nah itu kan juga termasuk bid'ah. Ilmu nahwu apa ada zaman Kanjeng Nabi? Enggak ada. Padahal kita penting untuk yang namanya mentafsiri Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dengan pola memakai ilmu-ilmu yang tadi. Ya udah cukup. Nah maka untuk adat semacam mudik, ya
panjenengan bersilaturahmi itu baik sekali. Silaturahmi itu manfaatnya banyak sekali. Kemarin Abu Yakafa memberikan sebuah penjelasan di antara faedah silaturahmi itu adalah menyehatkan awak, mempersehatkan badan, ya. Romoyi Anwar Mansur Lirboyo itu kalau beliau sering di rumah malah beliau tuh sumpek dan nyuwun sewu, lagi sakit-sakitan. Tapi bahasan beliau itu silaturahmi sehatnya luar biasa, ya. Belum lagi silaturahmi itu juga termasuk bisa melipatkan gandakan rezeki, ya, menyambung seduluran satu sama lain. Manfaatnya banyak sekali. Dan mudik itu esensinya semacam itu sebenarnya. Mudik itu esensinya adalah kita bersilaturahmi kepada saudara kita yang ada di rumah atau di pelosok. Dan hukumnya tidak wajib, ya. Sekali lagi, kok mudik di situ ada timbul madorot, mending gak usah mudik. Nonton loh. Contoh mungkin di perjalanan macet, ya, kelihatannya kredit atau bagaimana, sehingga nanti kalau saya perjalanan itu pasti nanti akan mengakibatkan bahaya, maka tidak usah mudik. Ya, mudik itu hukumnya bukan sunnah, bukan wajib. Yang sunnah itu adalah silaturahminya, ya. Terkait permasalahan angpau, ya. Atau yang rengginang juga dibahas nggak ini? Rengginang? Ini rengginangnya nggak ada, Gus. Kalau angpaunya nggak tahu nanti lanjutnya. Kalau masalah rengginang itu kok diniati untuk menipu, ya jelas hukumnya dosa, hurur, ya. Niatnya menghemat, ya. Ya makanya tergantung niat semacam itu, ya. Nah masalah angpau itu juga bagus sekali. Ini sodakoh, ya. Maka perihal sodakoh manfaatnya juga banyak sekali, ya. Maka sebenarnya gini, ya, kalau permasalahan sodakoh ini kita jangan terlalu intens terhadap sing paling apik itu mesti wong bersodakoh. Orang yang paling baik itu segalanya adalah orang yang bersedekah. Ternyata orang yang menerima sedekah itu juga baik loh. Orang yang menerima sedekah itu baik. Saya pernah ketika saya berada di Nyuwun Sewu di umroh, Abu Yakafa ngomong kepada saya, Ahmad, seumpama ada orang yang bersedekah kepada kamu, jangan ditolak, ditompo. Karena apa? Karena dengan kita menerima sedekahnya orang lain, berarti kita memberikan hasil maksud daripada orang bersedekah. Coba, enek wong sedekah, tapi gak enek sing gelem nompo, apakah hasil sedekahnya? Tidak, ya. Maka orang yang menerima sedekah itu juga termasuk dari konsep idkholus surur, membahagiakan orang lain supaya amaliyah orang lain tersebut ini bisa hasil maksud dengan kita menompo atau menerima sedekahnya. Itu. Menambahkan ya tadi, Cak Ahmad kan tadi bilang sedikit mengenai mudik. Sebenarnya kalau dibahas, saya pernah mendengarkan dari membaca dari beberapa kisah. Nabi Muhammad juga pernah mudik ternyata begitu. Kalau dari beberapa kisah demikian, dari beberapa catatan demikian. Ketika Fathu Makkah, setelah beliau itu hijrah selama 8 tahun di Madinah, kemudian Fathu Makkah beliau mudik ke Mekah selama belasan hari di Makkah. Jadi sampai berhari-hari di Makkah. Maksud saya ini berarti adalah mungkin ini juga termasuk jadi Islam, representasi dari Islam Nusantara. Islam Nusantara kita, bahwa yang ada di Nusantara kita ini juga banyak mengacu dari apa yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi begitu. Setelah itu, setelah Fathu Makkah, kejadian selanjutnya Nabi Muhammad memaafkan semua musuh-musuh beliau. Ya, maksudnya setelah itu berarti kan kalau kita pas-paskan nih Islam Nusantara, mudik terus bermaaf-maafan kan ya, memaafkan semua yang punya kesalahan kan demikian. Kalau lihat dari sejarah mudik, cuma ya teman-teman sekalian, bersilaturahim sendiri dengan jalur mudik. Kalau Cak Ahmad tadi menyampaikan, ya kalau mudik antri macet ya nggak usah mudik, ya nggak begitu Cak. Saya mau mengkomentari, ya nggak begitu. Kalau mudik macet kemudian nggak usah mudik, ya nggak begitu. Karena mohon maaf teman-teman,
kita berdua tidak pernah mudik. Jadi kita nggak pernah macet-macetan karena rumah kita kalau Lebaran justru malah paling sepi-sepinya rumah kalau pas Ramadan. Nggak bisa. Jodoh 5 langkah. Iya. Kalau aktif banyak, kalau aktif lumayan padat. Tapi kalau liburan, alhamdulillah sepi sekali. Kalau rumah kita, kalau depan rumah kita, alhamdulillah demikian. Nggak pernah merasakan macet ya. Jadinya, maksud saya tadi saya menanggapi Cak Ahmad kalau macet nggak usah mudik itu menurut saya kurang tepat sih. Ini mohon maaf membawa perdebatan rumah tangga ke sini ya. Saya perlu menengahi nggak, Ding? Oh nggak perlu. Insya Allah ini aman kok, masih dingin soalnya. Maksud saya begini, kita kan maunya silaturahim ya. Kalau kita silaturahim tujuannya memang harus ditempuh dengan jalur yang jauh, dengan cara yang sulit karena memang berbarengan dengan banyak orang yang dengan tujuan yang sama, maka tentunya teman-teman pasti tidak akan mengurungkan niatnya untuk mudik dengan niat silaturahim. Seperti itu. Jadi mudik dengan tujuan untuk silaturahim, insya Allah apapun kesulitan yang dilalui di tengahnya semuanya akan membuahkan berkah. Demikian. Amin, alhamdulillah. Ini tadi sudah ada informasi tambahan baru yang ternyata saya baru ketahui. Tradisi mudik itu bukan bid'ah gini. Diawali dari zaman Fathu Mekah itu. Iya, mungkin tapi namanya dulu bukan mudik ya. Oh ya, oke. Apa nang berarti namanya? Oke, dan ini kisahnya zaman Rasulullah dan kita coba gali lagi untuk kita jadikan teladan. Mungkin ada saat-saat Lebaran atau hari raya ataupun pas halal bihalal itu dari para masyayikh yang itu bisa kita tiru, bisa kita teladani dari momen halal bihalal itu sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dari akhlaknya beliau ataupun dari bagaimana caranya beliau memperlakukan orang dan sebagainya. Monggo mengke nun sewu dari yang masyayikh Mbah Yai dan nanti yang dari Bu Nyai ini. Gini ya, sebenarnya kalau teladan beliau ketika halal bihalal ini mungkin secara zahir beliau sangat welcome kepada semua orang. Dan ketika ada acara apapun di momentum Idul Fitri, beliau menyempatkan hadir ya untuk memenuhi acara tersebut. Cuma sebenarnya teladan bagi masyayikh itu bukan permasalahan teladan pas halal bihalalnya enggak, tapi teladan bagaimana beliau memaafkan orang yang menyakiti beliau, bagaimana beliau welcome terhadap semua orang ya. Jenengan pasti semarap masyayikh itu bolak-balik jenenge dilarani atine, difitnah, dicemooh ya. Maka saya pernah mendengar ya bahwasanya konsep kiai NU, bukan NU ya, kiai lah, kiai ini mereka memakai konsep ketika mereka disakiti, mereka aja bales nyakiti wong sing nglarani awake dhewe ya. Maka ini beliau ada sebuah hadis yang mengatakan al-qatil wal maqtul kullum finar. Orang yang memerangi, orang yang bertempur, saling bertempur ya, yang dibunuh maupun yang membunuh itu sama-sama masuk neraka. Intinya derajatnya podo. Sama dengan halnya ketika kita kok dinesoni, kita dimarahi, disakiti, kok kita balik nesu, kita balik memarahi, kita balik geding, maka tidak ada bedanya dengan orang yang menyakiti ya. Maka dalam hal ini jadilah pribadi yang sabar ya, pribadi yang pemaaf ya, pemaaf. Faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah. Ini adalah dawuh umi dari Al-Qur'an yang saya selalu buat pegangan, yakni jadilah sebagai pribadi yang pemaaf, atau bahasa lain jadilah pribadi yang belajarlah untuk mencintai meskipun tidak dicintai. Nah ya, meskipun tidak dicintai ya, karena ganjarannya atau pahalanya dari Allah ya, ganjarannya dari Allah. Contoh kita menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang mencintai, maka balasannya mungkin berbentuknya beda-beda. Ada yang dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang solihah, ada yang dijadikan oleh Allah rizkinya barokah, ada yang dijadikan oleh Allah gara-gara dia pemaaf, anak-anaknya jadi pribadi yang solih-solihah, zuriatan thayyibah. Nah inilah jadi teladan dari masyayikh, yakni apa? Masyayikh itu pintu maafnya itu seluas samudra
Ya, pintu maafnya itu seluas samudera. Beliau disakiti kayak apapun, beliau menjadi pribadi yang selalu welcome terhadap orang yang membencinya atau yang mengata-ngatainya. Kayak istilahnya bayai sepuh gak terima goro-goro difitnah, tidak ada ceritanya. Ya, kadang pribadi dari kita disenggol wae aja, jangankan disenggol, disalib loh. Ngono kadang wis oh matane gitu kan, biasanya gitu. Ya, itu hanya teladan dari masyayikh tentang permasalahan maaf-memaafkan. Kalau dari figur seorang Bunyai di momen halal bihalal, bila hal itu terkait dengan saling memaafkan, maka yang paling terkenang di benak saya adalah Ibu Nyai Ad-Diniyah, Ibu Nyai Khadijah Idris. Beliau itu sangat-sangat pemaaf. Bahkan beliau itu di taraf sudah, saya itu bukan siapa-siapa. Sudah seperti itu, tarafnya saya itu bukan siapa-siapa. Padahal beliau itu Bunyai, kalau dikatakan Bunyai, disebut Bunyai di Lirboyo pada waktu itu, Camat sering mengatakan hal ini, maka ya berarti arahannya ke beliau. Tapi beliau itu tidak, sama sekali tidak merasakan, tidak sekali merasa hal itu. Saking karena beliau tidak merasa siapa-siapa, jadi beliau itu sangat disakiti oleh orang ya, bahkan di sekitar beliau. Dan saya tahu sendiri itu, dan tidak ada balas menyakiti sama sekali. Bahkan seringkali malah justru beliau mengalah dan mencoba untuk terus berbuat baik. Itu yang paling terkenang di benak saya, beliau Bunyai Ad-Diniyah. Jadi ingat dawuh dari Mbah Yai Anwar Mansur, lebih baik kita itu sebagai seseorang merasa jadi orang kecil saja, agar nanti kalau tidak ada yang menghormati, kita tidak merasa tersakiti, daripada kita merasa jadi orang besar tapi kalau tidak dihormati kemudian merasa tersakiti. Jadi lebih baik merasa menjadi orang kecil saja. Ini menurut saya sangat Bunyai Ad-Diniyah amalkan sekali. Ini sudah cukup, itu sih menurut saya sudah sangat-sangat menjadi contoh bagi kita untuk menjadi pemaaf.